wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lutfiah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Bahasa Arab kelas 3D UIN Mataram. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas presentasi yang berjudul Adab dan Akhlak dalam beribadah. Adab dan akhlak dalam ibadah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika kita memiliki adab dan akhlak, ibadah kita akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Penjelasan yang pertama, pentingnya tata krama dalam pelaksanaan ibadah. A. Meningkatkan kualitas ibadah. Tata krama menunjukkan kesungguhan dan kehormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah. B. Menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tata krama dalam ibadah merupakan bentuk penghormatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa hormat dan rendah hati. C. Menjaga kesucian ibadah. Tata krama menjaga kesucian ibadah dari hal-hal yang tidak pantas, memastikan ibadah dilakukan dengan khusyuk dan penuh makna. Penjelasan kedua, adab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Bersih dan suci. Menjaga kebersihan diri dan tempat ibadah sebelum melaksanakan ibadah. 2. Berpakaian sopan. Memilih pakaian yang sopan dan menutup aurat dalam beribadah. 3. Berniat ikhlas. Melakukan ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. 4. Khudu dan khusyuk. Berkonsentrasi dan fokus pada ibadah yang sedang dilakukan, menghindari hal-hal yang mengganggu. Penjelasan ketiga, akhlak yang harus diperhatikan dalam ibadah. Yang pertama, sabar dan tawakal. Bersabar dalam menghadapi kualitas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bertanggung jawab, memenuhi kewajiban ibadah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ketiga, rendah hati dan bersyukur, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmatnya. Keempat, berakhlak mulia, menunjukkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam ibadah. Contoh implementasi adab dan akhlak dalam ibadah sehari-hari. 1. Salat, mencuci tangan dan muka, berwudu dengan benar dan khusyuk dalam menjalankan ibadah. 2. Puasa, menahan diri dari makan dan minum, serta menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Ketiga, zakat, menyisihkan sebagian harta untuk membantu kaum duafa dan fakir miskin. Keempat, haji, melaksanakan ibadah haji dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Itu pun bagi orang yang mampu ya. Penjelasan keempat, manfaat memiliki adab dan akhlak baik dalam beribadah. Yang pertama, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak yang baik membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan adab dan akhlak yang baik akan lebih berkualitas dan bermakna. Ketiga, mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Adab dan akhlak yang baik dalam ibadah akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dan pesan moral, pentingnya adab dan akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah. Meningkatkan kualitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan dengan adab dan akhlak yang baik akan berkualitas. Adab dan akhlak yang baik membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.